menemui orang-orang yang ada di sana, termasuk menemui Paulus ini, lalu jadilah dia Tuhan untuk orang Roma, orang Barat, orang Belanda, orang Jerman, Portugis, Inggris, sampai kepada anak-anak yang menjadi teman-teman penjajah pada saat mereka menjajah di Nusantara. Kalianlah itu. Begitu saudara-saudara. Adik ganteng. Iya. Iya, andaikan pun katakanlah nalarmu itu bagus menurut nalar Bang Zuma, tetapi tidak harus menjadi Islam. Cobalah buat satu keyakinan baru, karena itu berseberangan sekali, jauh betul. Ada lagi dengan bumi, Bang. Sayangnya Yesus itu juru Islam. Itu dia. Itu dia. Sayangnya Yesus itu sayangnya Yesus itu juru Islam. Dia dikatakan juru Shalom. Dia juru Shalom. Shalom itu damai sejahtera. Shalom itu artinya Islam. Salam, bukan Kristen. Apesnya itu di situ. Pada prakteknya beda, Bang. Tidak dong. Yesus itu Muslim. Malah dikatakan dalam Ibrani, malah di Ibrani 5 nomor 7 Yesus disebut sebagai anak soleh. Ini memang sakit. Beda. Yang Anda pegang Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai orang soleh. Tidak disebut sebagai orang Kristen, orang Katolik, Protestan, enggak. Tapi dia adalah orang soleh. Yohanes 14:31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mentaati Allah, mengasihi Bapa, dan menuruti segala apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Muslim. Artinya kan bahwa Bang Zuma itu meyakini juru selamat itu Yesus Kristus yang dilahirkan Maria kan? Juru selamat bagi Bani Israel yang menubuatkan kemudian. Sabar dulu. Oh, bagi dunia nenekmu kiper. Yang kemudian datang mengajarkan tentang datangnya seorang penolong lain, seorang penghibur. Dan dia mengatakan Roh Kudus, Abang Ganteng. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu apa? Ya, roh yang keluar daripada sang firman itu. Mampus sudah. Aja. Kita bahas ayat demi ayat. Inilah saudara agama Anda mencuri kitabnya Yahudi. Setelah itu masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia apa lagi? Yang kalian lakukan setelah masuk ke Indonesia apa, kawan? Setelah masuk ke Indonesia apa yang kalian lakukan? Mencuri istilah Al-Quran. Inilah penyembah Kristus. Penyembah Kristus yang ada di padang gurun itu, mana dia pergi, di situ mereka merampok. Masuk ke Bali, Tuhannya Bali diambil. Nah, terjemahan Bible di Bali bukan Yesus, bukan Bapak, tapi Sang Hyang Widi. Ini cara setan tuh. Ketika dia datang kepada Adam, dia nyamar seperti iblis, seperti ular. Iblis itu kerjanya nyamar-nyamar. Kerja iblis itu nyamar. Masuk ke Indonesia, kitabnya Biblika dirubahnya menjadi Alkitab. Tuhannya Theos, sembahannya Theos dirubahnya menjadi Allah. Iblis itu gitu, cara kerjanya itu gitu. Paulus itu apostolos dirubahnya menjadi rasul. Iblis kemana yang menjadi sasarannya? Iblis itu selalu nampak memperlihatkan dirinya seperti segolongan dengan yang ingin dia sesatkan. Nah, itulah agama akibat menyembah makhluk padang gurun yang keluar di gurun. Itulah dia yang ngaku Kristus kepada Paulus. Ini akibatnya. Begitu saudara. Jadi kembali kepada korban kok manusia. Ya, tengoklah, adakah orang Yahudi? Adakah Adam? Adakah Kain, Habil, anaknya? Adakah Nuh? Adakah Lut? Adakah Abraham? Adakah Daud? Adakah Salomo? Adakah Daniel, Yeremia, Yesaya? Adakah mereka mengorbankan manusia untuk tebus dosa? Gak ada.
Hanya orang yang bertemu dengan Kristus di padang gurun inilah yang aneh, yang mengajarkan. Padahal dasar awal penyaliban terhadap Kristus itu karena ada pelaku dosa besar di situ. Ada pelaku dosa besar. Bahkan Yesus mengatakan apa? Adalah sekiranya lebih baik kalau si iblis itu tidak dilahirkan oleh ibunya. Sang pengkhianat itu maksudnya. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, apa kata Paulus? Apa kata Yesus? Yudas adalah iblis. Kalau Yudas adalah iblis dan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, maka Kristen adalah penyembah Sibilisisis yang datang menggunakan nama Yesus Kristus. Itu fakta, itu real. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, penyesat yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit bergelar apa? Kristus. Siapa yang bergelar Kristus? Yesus, anak Maria. Tetapi kata Yesus, ternyata ada penyesat yang juga bergelar Kristus. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi ya hanya ada di abad pertama Mesias dan nabi palsu itu. Karena orang-orang pilihan di situ maksudnya muridnya Yesus. Bukankah aku yang memilih kalian wahai orang-orang pilihan? Yohanes 6 nomor 70. Jadi yang dimaksud orang pilihan yang akan disesatkan ini adalah angkatan pertama yang sesaman Yesus. Bukan orang Kristen yang mau disesatkan, enggak. Justru mereka ini masuk ke dalam golongan Matius 24 nomor 5. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaan saya, orang Hindu kah? Orang Buddha kah? Orang Islam kah? Atau orang Kristen yang datang ke seluruh dunia yang membawa nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya ulang, Matius 24 nomor 4. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Penyesat ini mengakui Yesus sebagai Kristus. Mereka yang mengakui aku sebagai Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa banyak orang ini yang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus? Islamkah, Hindukah, Buddhakah, Ateiskah, atau Kristen? Itulah jawabannya. Jadi saudara-saudaraku semua yang terkasih dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, silakan lembutkan hati kalian, gunakan akal sehat, mumpung masih ada kesempatan. Berfikirlah, kenapa kalian diusir oleh Yesus? Hanya gara-gara kalian mengusir setan pakai namanya, bernubuat pakai namanya, dan bermukjizat pakai namanya. Ada apa? Kenapa? Tanya pada diri kalian masing-masing. Saya kira begitu teman-teman. Silakan diambil alih. Saya sapa dulu. Yang naik ada Avicenna Aska, silakan dibuka mikrofonnya. Mexiano naik. Mexiano tadi naik. Saya kira bukan Kristen. Silakan Bang Mexiano. Abang Dama sama Avicenna ini silakan dibuka mute-nya, kalau enggak diturunkan nanti Bang. Silakan ngomong. Teman-teman bantu juga di follow ini akun Fandi Ahmad 06 ya teman-teman ya. Yang warna hijau ini. Bantu di follow. Pak Rostrum, monitor Pak Rostrum. Doubling. Oke, silakan Bang Mexiano. Lucu juga dengerin cerita-cerita dongeng ya. Oke, silakan dilanjutkan. Asik juga nih, lagi gabut dengerin dongeng-dongeng yang lucu-lucu.
Oh itu dongeng ya, ternyata dongeng. Silakan giliran saudara Pak Uksi, Anda terangkan kepada kami bahwa pencipta langit dan bumi menebus dosa dengan menggunakan korban orang yang dikutuknya sendiri itu di mana tertulis di kitabnya Yahudi? Yang Silakan nebus Bang. dosa siapa? Yang nebus dosa siapa, Pak? Gak ada yang Jadi- nebus dosa. Oh, Yang ditebus jadi itu bukan dosa. Sampean itu gedap dosa. oh gitu Makanya saya ya. bilang lucu-lucuan karena itu. Gak ada yang namanya dosa kok ditebus tuh gimana sih? Mana ada dosa ditebus? Oh gitu. Oh begitu ya. Ya Saya gitu. baru. Jadi kematiannya untuk apa, Pak? Bukan untuk menebus dosa, yang ditebus itu bukan dosanya, Pak. Tapi apa? Yang ditebus apa? Ada yang lain, lain yang ditebus itu bukan dosa. Coba Bapak cari deh. Bapak nyarinya cuma Matius- sekedar baca, jadi akhirnya cuma Galatia dapetnya cuma dapet 2:20, kulitnya Matius doang. 20:28, Matius 26:28, Markus 10:45, Baca Lukas itu dari awal sampai 22:19. akhir, Pak. Jangan Pak, cuma sepotong-sepotong Pak, begitu. Yohanes 10:11, Yohanes 10:17-18, Roma 4:25, Efesus 5 nomor 2, Efesus 5 nomor 1, Titus 2:6, Titus 2:14, Ibrani 9:14, sampean Ibrani saja. 10:9 nomor 10, Sampean saja Ibrani nyambung-nyambungin, 10 nomor 1, nggak nyambung, Khotbah Fitri. 2:24. Semua yang saya sebutkan itu Yesus mati untuk nebus dosa Kristen. Kok Anda menolak Bible Anda sendiri gimana sih? Hah? Woi, Yang saya tolak itu pernyataan Anda, pengertian Anda salah. lah, dalilnya seperti Bukan itu. interpretasimu. Oh ya, itu dalilnya kayak begitu. Mau kayak mana? Dalilnya kayak gitu mau kayak Kayak gitu mana? gimana? Saya ulang lagi ya. Salah. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi dalilnya ya. Yang menuliskan bahwa Yesus Kristus mati untuk menebus dosa. Galatia 2:20, Matius 20 nomor 28, Matius 26 nomor 28, Markus 10:45, Lukas 22:19. Kok Anda jadi gimana? Kok gila? Tapi saudara-saudara, memang kalau Kristen ini diajak duduk untuk sadar, didudukkan di kursi, lalu dielus-elus, dimandikan, dikasih minyak rambutnya, dikasih minyak kemiri, habis itu disuapin, kita lap-lap keringatnya, dipaiin celana, kasih tenang dia, dibuatkan teh hangat, kemudian habis itu kita tanya baik-baik, kamu percaya enggak dosa manusia ditebus dengan darah manusia? Pasti mereka mengatakan, oh tidak, enggak percaya kami. Tapi coba setelah itu suruh keluar masuk ke gereja, suruh baca Bible, pasti dia akan teriak, oh terpujilah engkau wahai Yesusku, dengan darahmu, dengan tubuhmu kau telah menebus segala dosa-dosaku. Pasti kayak gitu. Kembali kepada cetakan pabrik, manusia-manusia yang hidup tanpa kepala, manusia yang dibunuh akal sehatnya demi untuk memenuhi hasrat Roma, agar Tuhan mereka, agar dewa mereka itu disembah oleh orang-orang sedunia. Itu dia tadi itu. Wah, salah kamu nggak ngerti. Kita sudah kasih dalil Markus 10:45, Lukas 22:19, Matius 26:28, Matius 20:28, Yohanes 10 nomor 11 dan seterusnya. Interpretasinya katanya yang salah. Gimana itu? Apa ini yang salah ini? Ini teman-teman kita Kristen, kalau kita dudukkan kayak tadi tuh ya, ini orang Bugis mengatakan dicawo kita mandikan teman kita itu 3 hari, kita rendam, kasih 10 jenis bunga, kita rendam dia baik-baik, kita kasih makan dia baik-baik, kita peras, kita suruh dia bersihkan semua bekas-bekas dedak di dalam perutnya. Habis itu kita mandikan lagi, kita kasih parfum, minyak kasturi, kita dudukkan dia, kasih pisang goreng panas, kasih teh hangat, kipas-kipasin dia ya kan, kasih bedak, percantik, kasih sepatu, suruh nyanyi-nyanyi kecil dulu. Habis itu ditanya, Nggak disiram air panas. oh justru semakin gila. Habis itu ditanya, kamu percaya nggak kalau dosa-dosamu itu dihapuskan oleh Tuhanmu sendiri dengan cara dia datang menjadi manusia,
dibunuh oleh manusia. Oh, nggak percaya, mana bisa bang, mana bisa Tuhan dibunuh bang, nggak mungkin. Lawa-lawa aja. Dia lupa kalau di Bibelnya itu yang tertulis. Dia lupa kalau Kristen itu berdiri karena itu. Di dalam Galatia 2:21 teman-teman, apa kata Paulus? Di dalam Galatia 4, Galatia 5 dan 4 juga dikatakan seperti itu. Apabila ada kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu jelas itu. Artinya, kalau ada kebenaran di hukum Taurat, sia-sia kematian Kristus mereka. Berarti mereka menganggap bahwasanya di Taurat itu tidak ada kebenaran. Kalau Anda menganggap di Taurat ada kebenaran, sia-sia Kristus mati. Gak boleh ada menganggap kebenaran. Itu kalau mereka pahami pakai akal. Sayangnya mereka tidak menggunakan akal. Begitu saudara-saudara. Siap, izin saya sapa dulu, ada Israel Gading. Waduh, ngeri kali namanya. Bang Israel, selamat malam untuk Anda, Bang Israel. Bang Adam Kristen atau Muslim, Bang Adam? Muslim bos, Muslim. Oke, makasih Bang ya. Yang Muslim standby dulu di bawah. Bang Israel Kristen ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Israel Kristen ya? Alhamdulillah saya masih pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Izin, makasih Bang, biar kita naikkan teman-teman Kristen dulu Bang ya. Nggak boleh, ada mau saya sampaikan bentar. Silakan Bang. Ini tuh terutama untuk Gurunda Bang Juma. Ya mereka ini kan kebablasan karena Islam itu adalah mengetahui apa makna daripada firman mereka itu dan apa isi kitab mereka. Jadi mereka tuh terkejut, selalu berdalih, beralasan dan membantah. Itulah sebabnya Bang. Jadi makanya kalau kita Muslim coba dengan cara humanis aja, karena mereka ini kan sudah terdoktrin oleh Paulus. Jadi itu aja sarannya Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen yang lain, yuk, ada 4 kursi. Agak panas sedikit ini, disiapkan untuk teman-teman Kristen. Kebetulan ada pastornya juga di sini menyimak teman-teman Kristen ya. Ada Pastor Rostrom. Kita berikan aplaus kepada beliau, Pastor Rostrom, karena beliau senantiasa menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber Muslim. Semoga beliau dapat hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini ada singa betina nih. Kita naikkan singa betina dulu ya, karena kadang-kadang ngerocos. Oke, Bang Singa Betina, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Bang. Jangan jadi singa betina lagi ya, jantan dulu hari ini, jangan betina. Gimana nih Bang? Kok kurban kok manusia? Ayo, silakan Bang. Iya, Yesus itu kan disebut anak domba Allah yang hapus dosa dunia. Coba kau baca dalam Yohanes 1 ayat 29. Apa masalahnya? Ya itu firman Tuhan atau apa itu Bang? Ya firman, Yohanes 1 Hah? firman Tuhan lah. Firman Tuhan? Iya. Di mana dalilnya Yohanes itu firman Tuhan abangku? Iya. Tertulis di mana? Kalau kau meragukan Alkitab kami 10 kali lebih kuragukan Al-Quran. Ya bukan masalah ragu atau tidak ragu. Saya bertanya di mana, saudara? Saya bertanya di mana dalilnya validasi tulisan Yohanes itu firman Tuhan itu di mana? Sekarang Al-Qurannya siapa yang validasi? Kalau Al-Quran itu kan jelas Nabi Muhammad saya menerima wahyu dari Allah. Oh, itu di Guang Hira. Setan Iya, itu betul. menurut kami. Oh, tunggu dulu, jangan ke situ dulu, jangan ke situ. Iya, karena kau pun meragukan. Karena kau pun meragukan. Wajib saya meragukan itu, wajib saya meragukan itu. Anda juga meragukan Al-Quran saya, boleh, silakan. Anda tidak akan kafir kalau Anda tidak ragu. Sekarang yang saya pertanyakan, ketika Anda menyebut Yesus itu binatang, saya minta validasinya dari mana kemudian Anda mengatakan itu firman Tuhan? Karena di situ ucapan Yohanes, lihatlah anak domba Theos yang menghapus dosa dunia.
Anda mengatakan ini firman Tuhan, sedangkan di situ jelas sekali pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan Yohanes berkata, Yohanes yang berkata, bukan Yesus. Bukankah yang menerima firman saat itu adalah Yesus? Bukan Yohanes yang menerima firman, tapi Yesus. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda mengatakan ucapan Yohanes ini adalah firman Tuhan, harus ada validasi. Malaikat Tuhan datang kepada Yohanes. Itu tertulis di mana, Bang? Silakan. Ayo, Bang. Kalau Nabi Muhammad kan Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jelas. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang datang kepadamu itu adalah Ruhul Kudus yang menyampaikan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu jelas, Bang. Nah sekarang tolong, dengan irama yang sama, Elohim datang kepada penulis Yohanes atau Roh Kudus datang kepada Yohanes, itu tertulis di mana? Sedangkan yang datang adalah Yesus sebagai penyampai firman. Harusnya Yesus yang menyampaikan, bukan penulis Yohanes. Lagian itu penghinaan. Yesus kok disetarakan dengan binatang, Bang? Sehina itukah? Sehina itukah Yesus sampai harus jadi binatang di mata Anda? Saudara, silakan jelaskan ke kami. Kami minta penjelasan, Bang. Yohanes 1:29, dasar pijakan pengarang Yohanes mengucapkan Yesus itu anak binatang, itu dari mana? Silakan. Silakan Bang Singa Betina. Kok nggak ngomong kau Bang Singa Betina? Oke, kita sapa dulu sekalian Bang Sopi sama Ronggolawe ini Kristen atau Muslim agamanya, Bang? Silakan langsung ngomong. Agamanya apa, Bang? Bang Sopi sama Bang Rang, oke, izin saya turunkan ya. Karena nggak ngomong, silakan teman-teman Kristen ya. Ini udah pingsan nih kawannya satu nih. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau naik kirim permintaan tekan 3. Silakan Bang Singa Betina. Saya dulu. Nah, karena sudah tertulis di dalam Yesaya pasal 53 pun jelas dikatakan di sana bahwasanya Yesus itu mengorbankan dirinya untuk menebus. Nah, mana tadi kau Juma? Itu ilmu dari mana itu, Bang? Kalau itu untuk Yesus. Itu di Alkitab kami. Iya. Sekarang Alkitab Anda. Yesaya itu kitab Anda. Tunggu. Yesaya itu kitab Anda. Iyalah. Dari mana dasarnya Anda mengatakan Yesaya itu kitab Anda? Iya. Dari mana dasarnya? Yo, orang kau lihat dekat dia di situ kan? Iya, dari mana dasarnya Anda mengatakan kitabnya orang Yahudi, kitab Yesaya ini, itu kitabnya orang Vatikan Roma? Dari mana dasarnya? Oh, itu kan narasimu. Kalau enggak, saya minta Anda menjelaskan. Coba, saudara, saya diam. Bang. Saya diam. Anda jelaskan kepada saya latar belakang kitab Yesaya itu menjadi milik gereja itu di mana dasarnya? Silakan. Itu kami kan satu Allah dengan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Itu klaim yang saya minta. Yang saya minta. Kau yang Allah mau nggak jelas. Saudara, coba aku tanya kau. Saudara, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu, saudara. Jangan kemana-mana dulu. Sama seperti Al-Quran menjelaskan tentang kitabnya orang Yahudi, kan jelas tuh, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' wa husha bi quwwati wa'mur qaumak ya'khusu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Kan jelas, wahai Nabi Musa, ajaklah kemudian kaummu berpegang teguh kepada Taurat yang kuberikan kepadamu. Kaummu itu seirama dengan Yesaya 31
31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu validasi, Bang. Validasi bahwa Taurat termasuk Yesaya, kitab-kitab para nabi itu hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, sabar kepada Yakub, dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa Roma, tidak aku berikan kepada bangsa luar Yahudi. Itu hanya untuk Bani Yakub, saudara, hanya untuk Bani Israel. Itu validasi. Nah, sekarang legalitas Anda sebagai orang non-Yahudi menggunakan kitabnya orang Yahudi ini, di mana validasinya? Coba tunjukkan ke saya. Silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya tidak berbicara Yesus. Percaya kepadanya tidak binasa. Saya tidak berbicara Yesus. Saya berbicara kitab Yesaya. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub yang saya tanya, bukan tentang Kristus. Saya tanya validasinya. Apa hak Anda menggunakan Kristus yang datang kepada gurun itu? Sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya untuk kalian. Saya minta validasi. Ya, silakan. Silakan, Bang, silakan. Udah jelas. Mau apa lagi? Udah jelas sekali kan? Mengenai kekristenan dengan Musa itu beralihnya. Di mana dalam buku Yohanes pun sudah berkata 1 ayat 17, Musa dia katakan membawa hukum Taurat, Yesus kasih karunia. Nah, yang kita bahas ini, saudara, yang Anda bawa tadi Yesaya 53. Iya. Apakah itu kitabnya Musa? Oh, itu kitabnya nabi-nabi. Nabi-nabi. Nah, sekarang mana validasinya kalau kitab Yesaya itu untuk orang Roma? Validasi itu Al-Quran. Validasi. Al-Quran itu yang perlu diragukan. Kalau Anda tidak ada validasi terhadap penggunaan kitabnya agama lain, berarti Anda itu Spanyol, separuh nyolong. Sekarang mana? Sebelum Anda mencomot dalil di dalam kitab agama Yahudi, buktikan dulu bahwa kitab Yahudi itu memang diperuntukkan, diwahyukan untuk orang-orang Roma Katolik. Petikan pertama kali. Silakan. Bukan, udah jelas. Nanti mau kau mendengarkannya. Ya, saya kasih waktu. Kami butuh ilmu. Kami butuh ilmu. Ganti temamu, Dinda. Ganti temanya. Apa hubungannya PL dengan Kristen? Wow, ganti itu. Silakan. Silakan. Orang kami kan menyembah semuanya yang menerima bukan Yesus. Masalah menyembah. Jadi anak-anak Allah. Saudara, bukan menjadi anak-anak apa itu, anak-anak dewa. Bukan itu maksudnya. Validasi. Apa haknya orang Kristen? Apa haknya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Silakan Anda presentasi di sini, terangkan di sini supaya kami paham. Silakan. Sekarang kami tanya kau, siapa validasi Al-Quranmu itu bahwasanya Muhammad dari Allah? Coba. Kok bertanya? Ini Al-Quran, saudara. Al-Quran itu. Itu Al-Quran, dengarkan. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabiku Muhammad, aku mewahyukan kepadamu Al-Quran untuk kau jelaskan kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Al-Quran aku wahyukan. Al-Quran aku wahyukan untuk seluruh manusia. Litubayyana linnas, untuk seluruh manusia. Sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 147, hukum-hukumku, aturan-aturanku, ketetapanku yang aku berikan kepada Yakub dan aturan yang datang kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, jika demikian, kenapa ada kitabnya Bani Yakub di gereja? Pertanyaan saya,
Apa kemudian yang menjadi dasar pijakan penghubung antara kitabnya Bani Israel dengan gereja? Kok bisa ada kitabnya orang di dalam gereja gitu loh? Jelaskan, silakan. Silakan, Itu Anda nggak jelaskan. Bisa kau bantah. Silakan. Soal agama Yahudi dengan agama orang Kristen itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus Tuhan sendiri berkata, aku membuat perjanjian baru. Makanya Alkitab kami perjanjian baru. Sekarang kau yang kutanya. Coba kau tunjukkan siapa Tuhan. Jelaskan apa? Masolang generasi ternyata singa ompong. Sekarang kutanya, kau Yang siapa Tuhan? yang kita minta ini kitabnya Yahudi nih, kitabnya Yahudi. Kenapa bisa ada di dalam gereja? Itu yang kami minta Anda jelaskan. Ini loh dasarnya. Sama. Pada saat Nabi Musa diutus kepada Bani Israel dalam perjalanan, Elohim kemudian datang mewahyukan kepada Musa, wahai Musa, nanti setelah ini engkau sampaikan wahyuku ini kepada orang-orang di luar Yahudi ya, utamanya kepada orang Roma, biar di sana mereka akan mendirikan agama dan menyampaikan firmanku di gereja. Mana itu, di mana? Udah jelas, kalau itu nggak bisa kau bantah. Yang penting sekarang tunjukkan Tuhan. Apa yang harus saya bantah, Cak Ayu? Kamu jelaskan dulu. Sekarang tunjukkan Tuhanmu, siapa Tuhanmu? Kelari ke Tuhan, weh. Iya, karena nggak Namanya jelas singa Tuhanmu. jantan, weh. Tapi kok perlawanannya terhadap agamanya sendiri, pembelaannya terhadap agamanya kok kayak tungau. Nabimu pun nggak jelas Tuhan. Lah aku bahas ke Nabi lagi, weh. Lari ke Nabi. Kenapa diturunkan? Nggak bisa menjawab kan, udah 3 kali. Oh, nggak bisa dong. Saya keberatan kalau diturunkan. Dia harus babak belur dulu di sini. Kok seperti itu sih? Supaya orang Kristen yang lain itu sadar bahwa sudah 2000 tahun mereka itu tertipu menggunakan terjemahan kitabnya agama lain tanpa ada legalitas, tanpa ada standar, tanpa ada instruksi dari langit. Mereka hanya menggunakan terjemahan agama orang untuk mendirikan sebuah sekte yang mereka sebut Katolik. Kemudian Katolik diprotes, muncul Protestan seterusnya. Sekarang sekali lagi, saya kasih Anda waktu 300 tahun untuk menjelaskan apa dasar pengesahan penggunaan kitabnya orang Yahudi, kenapa ada di dalam gereja. Silakan. Sekarang kutanya, kau siapa Tuhanmu dan Nabi? Mama Bang Zinga itu ada pastor bertanya dulu sama pastor. Pak Pastor bantu dong Tuhanmu jawab. pun nggak jelas. Kalau Saya sedang minta klarifikasi, kesempatan Anda untuk membuka mata dunia. Oh, ternyata kita menjadi Kristen dan memegang kitab terjemahan milik orang Yahudi karena memang ada dasarnya. Rupa-rupanya nabi-nabi yang datang kepada mereka itu diberikan kitab untuk disampaikan kepada kita. Mana buktinya? Kalau kekristenan ya, tadi udah aku bilang sama kau kan, sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah mengatakan, aku akan membuat perjanjian baru. Di mana itu Jelas. tertulis? Di mana Dan sekarang tertulis? Di Yeremia. Ah, itu perjanjian barunya kepada siapa? Sekarang kutanya, kau Tuhanmu siapa? Sekarang. Jangan pakai jurus Paulus. Saya tanya, di si Yeremia 31 itu Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Sebut. Ya, dengan Dengan? umatnya, itulah Kristen. Siapa umatnya di situ? Dengan menurunkan Yesus Kristus. Bani Israel. Kok kamu Sekarang selipkan kata kutanya dulu, Kristen? kau siapa Ih, Tuhanmu? Siapa memalukan. Coba izin Ya. Bang Zuma. Ini ada Ya. parostrum. Ada Siapa parostrum. Tuhan? Bang Singa, coba bertanya deh sama pastor. Siapa kau bilang siapa Tuhanmu? Sebentar Bang Singa. Kok lari Jangan- ke Tuhan pula? Tunjukkan ditanya. siapa Tuhan. Iya, nanti dijawab nanti. Ya. Itu sekarang. Ya, Bang Singa. Karena kalau itu panjang, bagaimanapun Ya. kalau kau Saudara, buat timurnya, Panjang. engkau tak bisa ngomong karena aku Apa ahli hubungannya? Hei, apa Ya. hubungannya? Kita Tidak sedang mungkin minta. kau lebih pintar dari semua orang Kristen di dunia. Orang Oh, Islam yang pasti itu terbodoh. pasti. Kristen itu Orang pintar. Kristen terbodoh. Mana? Dengar. Mana? Orang-orang Kristen itu pintar. Sayangnya, Mana ada bukti ketika berbicara mengenai agamanya, Semua bodoh. orang Kristen Menyembah Muhammad itu yang
Tak ada yang paham kecuali mereka yang belajar dan pasti ragu dengan agamanya. Menyembah Allah yang Bahas Allah. siapa Allahmu? Coba jawab. Siapa Allahmu? Itu temanya tuh. Siapa Hubungan Allahmu? itu hubungan PL dengan Kristen tuh. Jawab tuh. Nggak ada jelas Allah Islam. Oke, Bang Singa ini kan ada pastor nih. Kalau Nggak usah aku pasok ke Jumanya aku perlu ngomong. enggak, ini ada pastor yang paham, yang belajar teologi. Mungkin Bang Singa bisa bertanya, Pak Pastor Rostrum, bantu dong jelasin Oh, nggak dikit usah, apa Pak Pastor. kaitannya. Wah. Anda nggak bisa menjawab soalnya malu-maluin Kristen yang lain nanti Bang. Coba Pak Pastor dibantu dong, Bang Singa. Biar ku makan anak Allah satu ini, biar ku makan saja sini. Ku makan saja ini anak Allah. Maju kau sini anak Allah. Anak Allah mana bapakmu? Bapakmu mana anak Allah? Anak Allah. Kau anak Allah, mana bapakmu? Dan bumi. Anak Allah, mana bapakmu? Bapakmu hanya menciptakan Israel saja, tidak ada yang menciptakan Jakarta dia. Kan nggak jelas. Jangan kau bodoh-bodohi kami. Kau tengok bapakmu, bisa keluar Israel dia, bisa keluar Israel. Oh, Bapakmu itu bisa keluar Israel, bisa dia. biasanya. Mana dia di Yunani? Coba tunjukkan batang hidungnya di Yunani. Ada dia. Yo. Ada dia. Tuhan kau julukannya Israel saja, tidak pernah dia ke Amerika. Nggak jelas. Nah, Anak Allah, bapakmu tidak punya visa, tidak bisa keluar Israel dia. Menyesat kau. Kau itu penyesat. Bapak kau itu hanya setinggi kulkas 2 pintu. Kau tahu itu. Ada di Yerusalem, tidak ada di Jakarta. Yo, Kau tahu itu anak Allah. Allah Abraham. Bikin malu saja anak Allah kau. Bapak kau anak Allah, juru selamat anak Allah. Iya kah? Iya kah anak juru selamat kah dia kah? Jawab jawaban kali itu. Coba kutanya kau sedikit. Apa yang diselamatkan dari kelaminnya itu? Apa? Coba kasih paham kami di sini. Karena kami tidak pernah mengerti Tuhan punya kelamin, fungsinya untuk apa itu? Apa keselamatan dari kelaminnya itu? Coba. Nah, itulah pikiran. Kasih paham kami. Pikiranmu kawin. Oh. Pikiranmu kan itu pula yang kau. Bagaimana tidak terpikirkan Tuhan kau bergelantung begitu kelaminnya? Ya kan itulah pikiran Muhammad. Loh, pikiran Muhammad kenapa Tuhan kau berkelamin? Iya, enggak. Untuk apa kelaminnya? Kalau tidak mau dipikirkan, kau buang saja kelaminnya itu. Jangan kau ajak bangsaku ini ikut Islam, enggak jelas Allahmu. Coba Buat apa? Tuhan kau saja hanya bisa bikin 6% Indonesia Kristennya. Allah Abraham, Ishak dan Anak Allah, iya anak Allah kau hanya di Israel saja, tidak bisa kau keluar dari sana. Seperti jeglot Tuhan kau itu, Iya. seperti kayang. Kau tahu kayang? Tidak bisa dia keluar pulau. Juru selamat dunia. Debat apaan macam ini? Allahmu itu. Baru kau berpikir. Allah kau itu kota Madya. Hanya di Israel saja dia ada. Ada. Anak Allah. Kalau Tuhan kau ada, kenapa sekarang seperti mayat? Ya. Di mana dia? Bang, Kenapa seperti mayat? Yesus kau itu. dia kan? Surga. Oh, surganya mana sekarang? Ya. Sekarang ada Hanyut. Surganya hanyut seperti Gan Eden. Seperti Gan Eden hanyut dia. Iya. Kau bilang surganya terlihat, banyak saksinya yang melihat dia ke surga. Dari mana? Kutanya 2025 surganya di mana menghilang. Apalah kau bikin? Iya, Kemana anak Allah satu itu? Kemana dia? Menghilang. Bang Jack sama Bang JS. Begini saudara, begini dengarkan. Makanya kalau dialog itu baik-baik. Bang Singa Betina tadi itu dialognya nggak baik-baik, Bang. Dengarkan dulu, Bang. Kita umat Islam itu, Bang. Sebentar, saudara. Dengarkan dulu makanya biar paham. Kenapa Bang Kores masuk? Karena kayak tadi modelnya, kayak perempuan singa betina ngomong terus. Bukan singa sih, anjing betina dia. Ngomong terus ngerocos. Bukan singa itu, bukan anjing, dia anak Allah betina dia, anak Allah betina. Bukan anjing, bukan hewan dia. Si Kores ini nggak bener ini. Buangnya si Kores ini nggak pernah debat bener orang ini.
Enggak. Makanya apa yang kalian tabur kawanku, Kores yang kalian tuai. Jangan kalian mulai. Bacot dong dari dulu. Gak ada ini. Memang jago bacotku, dituntun, bro, dituntun roh, Kalau ngomong belok dulu. dituntun roh, bacotku ini dituntun roh. Rambut kau gak mau kalah. Kalian anak Allah jangan padus, anak Allah jangan padus anak Allah. Kita bukan di gereja ini, kita di komal TikTok. Kores. Kau berbaris kau ngobrol anak-anak Allah. Menang ngotot doang kau tuh. Turun kau mendingan daripada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kores disuruh turun. Daripada Kores turun, Kores mending mute. Kalian mulai lagi sama Gurunda ya. Silakan. Betul sekali, tepuk tangan. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen, Bang JS, sabar dulu saudara ya. Saya sampaikan. Jadi dari tadi itu ada kesannya menghina, mau menghujat, mengatakan wahyu dari gua itu wahyu iblis, apa segala macam. Jadi kami itu umat yang defensif. Apa yang kalian tabur, Bang Kores yang kalian tuai. Jadi dialog itu baik-baik saja. Gitu maksudnya. Kamu tuh kan hostnya di sini. Kamu nggak mungkin netral. Saya kasih tahu. Kamu nggak mungkin netral. Netral lah saudara saya netral. Nggak mungkin netral. Enggak kayak gitu. Cuma. Gini kita diskusi baik-baik saja. Ini ada Bang Zuma sudah ready. Silakan. Sedikit ya, agak berilmu lah. Kami Islam itu ingin melihat sejauh mana Kristen ini bisa memberikan penjelasan kepada kami umat Islam kevalidan gereja menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Karena hukum-hukum yang datang di dalam kitabnya orang Yahudi hanya mengikat orang Yahudi. Aturan-aturan Tuhan yang datang kepada mereka hanya untuk mereka. Lalu kenapa ada muncul di dalam gereja? Tentu ada penyebabnya. Maka kami minta, itu instruksi dari mana? Apakah ada validasi dari Tuhannya Yahudi? Dalam hal ini Hasem, Yotevave, memesankan kemudian kepada nabi-nabi yang diutusnya agar kitab ini nanti disampaikan kepada Roma. Karena Kristen tertua itu Roma, Katolik. Nah ini yang kami minta. Kok bisa? Kalau misalnya nih Al-Quran datang kepada bangsa Arab, tetapi Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia, maka wajar ada di Indonesia. Nah sekarang coba saudara jelaskan kepada kami benang merah antara kitabnya Yahudi dengan gereja Kristen. Silakan. Oke, saya jawab ya. Bang Jack, Saya jawab dulu. Oke. Juma tadi Anda bilang bahwa Kristen tertua itu Roma. Itu sudah kesalahan besar yang pertama ya. Bahwa kalau di Alkitab dikatakan ada gereja mula-mula. Itulah gereja yang mula-mula awal. Belum ada Katolik, belum ada Ortodok ya, di mana rasul-rasul itu yang menjadi pengajar-pengajar di sana. Oke. Lalu kedua, apa kolerasinya antara perjanjian lama dengan Kristen? Anda sudah cukup jelas, sudah lama sekali mendengar tentang nubuatan-nubuatan, tapi Anda tidak percaya itu pun haknya Anda. Lalu Anda bilang, bagaimana perjanjian lama itu dihubungkan dengan Kristen? Sedangkan Kristen itu adalah Yunani apalah segala macam, Anda bilang gitu kan? Oke. Saya mau tanya, yang berkata-kata di Alkitab itu, perjanjian baru itu rata-rata adalah, sebagian besar adalah orang-orang Yahudi loh. Murid-muridnya Yesus. Mereka memakai ayat-ayat di perjanjian lama yang dimana ayat-ayat itu adalah apa yang mereka percayai, yaitu murid-murid Yesus sendiri. Bagaimana Anda melarikan itu kepada orang suku bangsa Yunani atau bangsa Romawi? Ya, walaupun di dalam Alkitab itu ada sangkut paut dengan penjajahan bangsa Romawi zaman itu, tetapi murid-murid Yesus jelas mengatakan itu semua. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Contohnya Paulus yang Anda fitnah, ya sudah jelas Paulus itu adalah keturunan daripada orang Yahudi. Ya, Anda bilang dia keturunan Yunani. Anda percaya dengan kata-kata Paulus yang lain yang mendukung doktrin dogma Anda, pengetahuan Anda, tapi Anda menjatuhkan Paulus, bahkan memfitnah Paulus, ya kalau ada kata-kata yang tidak setuju dengan pendapat Anda. Anda bilang Paulus itu adalah keturunan Yunani. Saya mau kasih tahu, jelas-jelas dikatakan dalam Filipi 3 itu, ya Paulus itu disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Dia dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Kalau asli itu berarti bapak mamanya orang Ibrani berarti, ya.
tentang pendirian kota terhadap Taurat, aku orang Farisi. Yang saya mau tanya sama Anda sekarang, ya, Anda saya sudah jelaskan tuh dari tadi tuh ya, bahwa perjanjian lama dengan Kristen itu seperti apa. Saya sudah jelaskan. Anda mau terima atau enggak, silakan. Yang saya mau tanya, apa hubungannya Islam dengan orang Israel? Bisa Anda jawab? Boleh, saya jawab. Ya. Ya, baik. Ya. Karena Anda bertanya kepada saya, berarti saya harus membawa kitab suci saya dong. Bukan ngarang-ngarang kayak Anda kan ya. Nah, Ya. Oh, kata Anda. di dalam Al-Quran, sabar, nanti saya buktikan kalau Ya. tidak ada hubungan dan Anda sedikit pun tidak ada menyentuh pertanyaan saya. Al-Quran saya mengatakan, surah Al-Ma'idah diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku Allah berfirman, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Al-Quran saya mengatakan bahwasanya sebelum Allah Tuhan kami berfirman kepada Nabi Muhammad, Tuhan kami terlebih dahulu berfirman kepada Bani Israel. Itu jawaban saya. Nah, sekarang saya tanggapi jawaban saudara. Yang saya minta, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Anda mengatakan, oh salah Anda, kalau Kristen tertua itu Roma. Oke. Secara legalitas, memang pengikut Paulus belum disahkan menjadi sebuah sekte pada saat dia masih ada di Antioquia bersama dengan pengikut-pengikutnya. Di dalam Kisah Para Rasul 11:26. Pertama kali disebut Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Makanya di dalam kitab saudara dikatakan Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jangan lama-lama. Pertanyaan saya adalah, di mana validasi dari kitabnya orang Yahudi bahwa kitab ini, ketetapan Tuhan ini, itu diperuntukkan untuk orang Roma? Mana? Buktikan. Saya minta. Silakan. Jawab, ya? Ini yang kedua. Jawab aja terus. Ini yang kedua. Silakan. Anda ngomong Roma lagi. Saya kasih tahu ya. Tadi Anda punya kesalahan besar bahwa itulah pertama kali murid-murid Paulus disebut Kristen. Apakah Anda tahu apa arti Kristen? Tahu, pengikut Kristus. Betul. Bukan pengikut Paulus ya. Kristus itu ada dua, Bang. Jawab dulu. Jangan lari ke sana dulu. Nanti lari ke sana nanti repot Anda. Iya, silakan. Ngaco aja. Silakan. Sekarang saya mau tanya, ya, itu pengikut Paulus atau pengikut Kristus? Kristus artinya? Pengikut Kristus. Paulus juga mengaku Kristus. Bagus. Mereka harus mengakui ya, bukan begitu Paulus ya. Paulus juga mengaku Kristus. Loh, mana ayatnya? Kisah Para Rasul 9:22. Saya buka ya. Jangan ketawa dulu Anda. Silakan. Kisah Para Rasul 9:22. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Kisah Rasul 2 ya. Kisah Para Rasul 9 Oh, nomor 9. 22. Dinda Kores, Yes, Burundaku. bisa buka kamera. Bisa sedikit. Kita mau kemana? Kisah Para Rasul 9:22, Dinda. Paralel Sampai- original teks, ya. Oke, yang sabda ya original teksnya. Siap. Anda jangan lari ke sana dulu si ini jadi. Anda tak. KPR berapa? Saya duluan. 9:22. 922. Enggak, bre, gue nggak ikut dialog, cuma open cam data doang. Enggak, terjemahan itu banyak. Anda mau pakai terjemahan yang mana? Original Karena teksnya terjemahan- ada langsung. Karena terjemahannya pun juga ada yang salah gitu loh. Ada yang ngaco. Gitu loh. Ya Anda jelaskan lah. Saya bacakan lah. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa? Ada nggak Yesus dalam bahasa aslinya?
Yesus bahasa aslinya ini di sini 3778 Gurunda. Klik. Oke, kita klik 3778. Houtos. Oh, Aduh, ada yang Houtos. di mana-mana. Tipu. Apa itu? Apa Jadi itu? yang Autos. terbukti. Jadi yang Kristus. terbukti Kristus katanya. Houtos. Ah. Houtos Mana? bukan Tunggu Yesus. sebentar. Houtos. Artinya apa itu? Anda nggak bisa salah. Anda nggak mungkin benar ini saya tahu. Loh. Artinya itu ini atau itu. Tetapi Ya, sekarang Saulus saya tanya, semakin ini besar jelas. pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias. Ngaco. Ini Kok ngaco? penyesatan. Kok Saya berani ngaco? jamin penyesat. Jangan dengerin ngaco? ini. Nggak mungkin. Kok ngaco? Nggak mungkin. Sampai Diri. Nah, maka Paulus itu, itu. Juma, kau jangan terus memelesetkan ayat-ayat Alkitab. Nanti kau kena kutuk kau ya, kau tahu ya. Waduh. Hati-hati kau ya. nanti kau Tuhankan lagi saya kayak Kristus yang nggak dibutuh bakalan. Tuhan. Habis itu disembah. Cuma Habis itu semua disembah. orang-orang Kristus sudah tahu bahwa kau Dinda, itu cuma coba membelok-belokkan Alkitab doang. buka 1 Korintus 11 nomor 1. Yesus, Ada nggak Mesias. kata di situ? Coba. Sekarang gini, terjemahan mana yang bilang itu Tunggu Paulus? dulu, sabar dulu. Anda kan mengatakan Jangan saya lari dulu, membuktikan. jangan lari dulu Saya kemana-mana. Ayat itu membuktikan pegang ucapan saya Ayat itu pegang tentang dulu. Kristus. Kisah Tentang Kristus. 922. Kristen terjemahan itu mana? adalah pengikut Kristus. Saya buktikan. Jawab dulu. Dan Kristus Juma. yang dimaksud itu adalah Kau jangan lari Paulus. kemana? Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus. Ayo Dinda. Apa Iya, terjemahannya ini Dinda? Jangan di mute. Itu Jadilah kisah 922. jadilah Ayat yang pengikutku mana? sama seperti Terjemahan aku. mana yang bilang itu adalah Paulus? Jawab. Itu Gurunda pakai langsung Yunaninya itu, nggak pakai terjemahan silakan. lagi. Ini sekarang kita 1 Silakan, Korintus Dinda. 11:1 ya. Ya. 1 Korintus 11:1, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Tadi dulu selesaikan. Ya, saya ingin Mengaku buktikan dulu bahwa kalian itu salah. pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus, bukan Juma, Yesus. kau jangan lari kemana-mana Tadi kau dulu. bilang Paulus Itu kisah rasul. Saya ingin membuktikan kepada kalian itu kau bukan lari pengikut kau, Yesus, kau kalian lari itu pengikut kau, Paulus. kaki kau, dibuka kau. Karena Paulus itu adalah Nah, inilah Kristus. cara debatmu yang nggak benar nih Juma. Nah, silakan Paulus di mute dulu, di mute Makanya dulu penyembah Kristus ini. jangan rusuh kau. Penyembah Kristus 2 orang ini didiamkan dulu. Silakan Cari Dinda, baca. terjemahan kisah 92. Aku tidak mau terjemahan, aku mau aslinya. Kuceluk. Nah, ini sekarang kita ke 1 Korintus 11:1 ya. Iya, diam dulu. Nah, di 1 Korintus 11:1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, ini coba. kalau kita lihat, Pengikut Kristus apa? nah, Nomor pengikut berapa Kristus itu? kita buka, nomornya 5547 Gurunda dan Ada nggak kawan kata pengikut Kristen. situ? Ada nggak? Enggak di sini Kristus di sini, enggak pengikut, Kristus di sini. Jadilah pengikutku sebagaimana aku juga adalah Kristus jatuhnya. Paulus juga itu Kristus. Ya, mute terus ya. Paulus Gimana? itu juga Kristus. Loh, dia nyuruh ikut siapa? Dia menjadi teladan Paulus supaya itu- mengikut Yesus. Iya, Betul nggak? sebab aku juga adalah Pengikut nggak ada pengikut di situ. Loh, Itu pengikut kata Yesus pengikut. itu. Kata pengikut itu Maka penambahan Juma, lembaga Bible maka itu Indonesia. kalau kau mau terjemahkan itu pakai pengertianmu sendiri, ntar kau pulang habis komal, kau berak, kau ambil tai paling ujung, kau jilat itu isi otakmu itu. Marah dia. Emosi nih, emosi nih. Tapi Zak nih sama JS nangkap kan maksud Gurunda. Jadi kata pengikut di sini tambahan. Kata pengikut di sini tambahan maksudnya. Sini. Tambahan di situ. Emang Al-Qur'anmu tambah-tambahin itu. Enggak, ini di kalau Coba kita buktikan. kita buka ya 5547-nya ya, kita buka. Ini Ikhwan lu jangan ngomel, gua blur. Ini HP-nya emang apa namanya? Belum diganti ya, Ge. Nah, jadi kita nah di sini Tanya sekarang itu kisah 92. Kristus. Jadi 5547 ini Kristus. Jangan Jadi di kemana sini dulu. secara nggak langsung Paulus mengakui dirinya itu Kristus itu sendiri gitu loh, Bre. Kisah 9 ayat 22. Terjemahan mana yang bilang itu pada Paulus? Ada nggak satu pun? Original teksnya. Ya, Saya tanya, lari ke original saya teks. tidak butuh Kau nggak terjemahan, paham, Juma. kucluk.
Saya tidak butuh Juma, terjemahanmu. Makanya Saya kau butuh original ceritakan teksnya. otakmu sendiri, kau pulang Diajarin terberak. kok ngeyel. Kenapa kamu makan beraknya? Itu isi otakmu itu, kau tahu. Nah, nenekmu kiper. Saya jadi Kristen kalau begitu. Makanya kau enggak. terjemahin pakai otakmu sendiri. Ya kenapa harus diterjemahkan kalau ada original teksnya? Mana yang valid? Terjemahan atau bahasa aslinya? Hei, yang benar terjemahan atau bahasa aslinya? Mute terus. Takut kalian ya sama saya. Yang benar terjemahan Juma, atau bahasa aslinya? kau bikin koma sendiri lawan saya 1 lawan 1, berani gak? Nenekmu kiper, kau bangkitkan Alah, Paulus takut biar kau. kau semes sekalian. Mbak sombong kali. Ini aja kau sudah nangis. Kau berak, Jadi saya isi Bible pakai ujung simpulkan, itu kau petik itu. saya simpulkan Kristen ini adalah penyembah Paulus berdasarkan dari makna Kristen. Kristen pengikut Kristus. Mana dalilnya, Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus, Mana bukan anak dalilnya? Maria. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana Ha? dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Buka koma kau Saya sendiri, kau berani. sudah tunjukkan 2 dalil. Kisah Para Rasul 9:22. 1 Korintus 11 nomor 1. Sudah Berani gak buka tunjukkan koma dalil. Betul lah. Berani gak buka koma sendiri kalau lawan saya? Ayo. Itu ada Ke Bang gereja Rostro. sana. Bang Zuma, mungkin bisa kasih sedikit Pastor Rostro menjelaskan biar teman-teman Silakan. bisa paham. Pak Pastor, silakan 1-2 menit. Ya, terima kasih. Untuk klarifikasi ya, untuk Paulus itu kan nama asalnya Saulus. Dia bukan orang Yahudi ya. Dia itu orang Romawi seperti orang tuanya ibunya, karena dia lahirnya di kota Tarsus. Itu dulu kalau kita melihat sejarah di Bible. Kemudian untuk terkait hubungan, memang secara Bible kita lihat baik dari teks Masyoret maupun Septuaginta, Perjanjian Lama itu tidak ada hubungannya dengan Kristen Roma saat ini. Kalau kita ngomong di teks sejarah, itu saja Bang Zuma. Karena saya lagi nggak bawa buku, biasanya saya bisa sediakan buku untuk dimasukin ke layar gitu. Itu klarifikasi ya. Jadi Paulus bukan dari orang Ibrani. Ya, itu diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Aku terlahir sebagai orang Roma. Paulus itu orang Roma. Nah, apa yang disampaikan oleh saudara Rostum itu betul. Saya membenarkan itu. Tidak ada hubungannya. Awalnya ada, tapi itu pun bukan pewahyuan. Pada tahun 270 jelas sekali sebelum kitabnya orang Yahudi, kitab Taurat dalam bentuk terjemahan itu jelas bahwasanya Ptolemy II yang minta kepada 72 rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Septuaginta. Kenapa bisa demikian? Betul. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang Yahudi sudah terpapar kemudian pemahaman Helenisme. Mereka yang kemudian tinggal di Mediterranean, di Mesir, Alexandria. Orang-orang Yahudi di sana itu sudah tidak bisa lagi bahasa Ibrani. Maka Ptolemy II minta kepada rabi-rabi yang bisa bahasa Yunani untuk menerjemahkan kemudian kitab mereka ke dalam bahasa Septuaginta, diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Bukan diperuntukkan untuk orang Roma, Ayu. Ptolemy II minta kepada rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Septuaginta agar diperuntukkan kepada Yahudi yang tinggal di Alexandria, Mesir. Karena mereka semua sudah terpapar paham Helenisme Yunani. Maka Ptolemy II minta supaya kemudian Taurat diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta untuk orang-orang Yahudi yang sudah tidak bisa membaca dan mengerti tentang kitab Ibrani itu. Jadi ada proses evolusi kitab di mana Septuaginta dikoreksi oleh bapak-bapak gereja mulai di abad kedua. Itu memiliki proses panjang. Dari kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian awalnya kepada orang-orang Yahudi itu sendiri yang sudah tidak mengerti bahasa Ibrani,
lalu kemudian mengalami pengembangan kepada adanya bapak-bapak gereja yang dipelopori oleh Origen di abad kedua Masehi, yang mengambil terjemahan tersebut dalam bentuk Septuaginta, dicocok-cocokkan kemudian, lalu beralih kepada Lucian di abad 3 Masehi. Habis itu beralih lagi kepada Hesesius abad 4 Masehi. Barulah Septuaginta itu ketika sudah auranya, rasanya sudah cocok dengan kitab kanonik, dikawinkanlah, lalu kemudian diberi julukan, inilah perjanjian lama, inilah perjanjian baru. Jadi satu bundel, dijadikan sebagai kitab pertama oleh agama Katolik Roma di abad keempat. Itu tangganya dari siapa? Yang pertama kali adalah seorang yang disebut sebagai kaisar pada masa itu, Ptolemy II, lalu memerintahkan kepada, kan waktu Muhammad masih hidup belum ada. Baru kemudian memberikan perintah kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan Septuaginta itu. Lalu disebarkan kepada orang-orang Yahudi. Sabar dulu, nyet. Lalu disebarkan kepada orang Yahudi yang ada di Mesir. Orang Yahudi pertama kali, nyet, diam dulu. Orang Yahudi pertama kali yang menerima terjemahan Septuaginta itu bukan orang Katolik langsung, tapi orang Yahudi sendiri yang tinggal di tengah-tengah orang Mesir yang sudah tidak mengerti tentang kitab Taurat, yang sudah tidak bisa bahasa Ibrani, yang tidak mengerti bahasa Aramaik, minta untuk diterjemahkan kitab mereka dalam bentuk Septuaginta. Karena mereka hidup di tengah-tengah orang Roma Yunani, maka kitab itu diambil, dikoreksi oleh bapak-bapak gereja. Kenapa dikoreksi? Karena pada awal mula penerjemahan belum bisa dicocok-cocokkan dengan kitabnya orang Kristen Katolik. Maka harus dikoreksi. Ini harus disetarakan iramanya supaya nyambung nanti. Ini nubuat larinya nanti ke Kristus. Ini harus dirubah. Ini harus nyambung kepada Kristus. Ini harus dirubah. Ini harus nyambung kepada Kristus. Maka kesimpulannya, finalnya ada pada masa Hesesius abad keempat, Septuaginta menjadi perjanjian lama dan sah menjadi kitab yang dikawinkan dengan surah-surah Paulus, menjadilah satu kitab bernama Biblika. Itu jembatannya itu di situ. Tapi kalau kita lihat secara fakta pewahyuan, tidak ada hubungannya dengan gereja. Kitab Yahudi itu nggak ada. Nggak ada. Jadi saudara-saudara Kristen yang awam, dengarkan baik-baik, kitab kalian itu tak ada hubungannya dengan agama kalian. Kitab yang Anda ambil itu kitab yang sudah dikoreksi oleh Origen, kemudian Lucian, kemudian Hesesius, dikoreksi untuk dicocokkan, sehingga PL ini semakin jauh meninggalkan kitab Taurat yang sesungguhnya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah menatap PL kalian itu sebagai bagian daripada kitab mereka. Begitu jongana. Silakan teman-teman di sini. Ya, silakan Bang. Maaf, saya mau membela teman saya tadi yang turun. Jadi secara histori, kitab Ibrani dengan kitab di Roma yang disusun oleh orang Kristen itu sudah berbeda, karena kalau kitab Ibrani itu nubuatannya lebih ke dia nubuatan sejarah seorang Mesias yang untuk mengembalikan kejayaan bangsa Israel. Tetapi masuk ke Roma itu menjadi dogma bahwa nubuatan mesianik itu adalah penebusan dosa. Itu satu. Terus yang kedua, terkait dengan Paulus, itu terjadi satu problem dengan teman-teman di luar Yahudi. Bahkan Paulus sempat dikejar-kejar oleh teman-teman Yahudi yang mempunyai sinagog. Itu di Korintus, pembukaan 1 Korintus itu ada di buku saya itu, di Bible saya. Jadi disitulah mulai kekacauan. Semua kepala sinagog itu mencari Paulus karena Paulus mengajarkan hal yang berbeda dengan cara peribadatannya. Kok tidak sama seperti di Israel? Itu ada di Korintus. Teman bisa buka pelajari itu di 1 Korintus di awal-awal itu. Salam pembukaan dan lain-lain.
Maaf, saya tidak bisa menunjukkan karena saya tidak pegang bukunya. Demikian Bang Zuma, klarifikasi dan pembelaan saya ada untuk teman-teman saya. Terima kasih. Iya, makanya saudara, di dalam catatan Lukas itu sendiri, Lukas sendiri yang menuliskan bahwa ketika Paulus kembali ke Yerusalem, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus itu kembali disidangkan. Paulus itu kemudian diminta untuk bertobat. Paulus itu kembali bertobat dari mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem makan segala hal yang diharamkan dan mengajarkan mereka untuk tidak bersunat. Makanya ketika kembali ke Yerusalem, Paulus itu bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Tertulis di mana? Di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Ya, mungkin seirama dengan yang disampaikan oleh saudara Rostrum yang ada di 1 Korintus itu. Karena memang dia bertentangan. Begitu. Bahkan yang lebih menyakitkan ini di 1 Korintus 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri yang mengakui adanya Yesus lain selain Yesus yang diberitakan oleh dirinya. Ini saudara-saudara Kristen ini harus paham itu. Berarti ada dua Yesus. Yesusnya Paulus beda, Yesusnya Bani Israel juga beda. Dan kebetulan Yesusnya Bani Israel meminta kepada muridnya agar waspada kepada Yesus yang berasal dari padang gurun. Waspadalah. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, yang datang kepada Paulus ini adalah